Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini merupakan lanjutan, ini part 6 ya dari chapter 17 terkait dengan investment. Oke, terakhir kita mau membahas tentang impairment. Tapi sebelum kita membahas impairment, ini kita recall kembali terkait dengan debt investment. Ada beberapa klasifikasi HFC, HFCS, dan trading. HFC itu diukur dengan menggunakan amortized cost. Ketika dengan menggunakan amortized cost, dia tidak disesuaikan dengan fair value ketika tanggal pelaporan atau tanggal penyajian laporan keuangan. Namun, perusahaan akan mengevaluasi apakah terjadi penurunan nilai atau enggak. Gitu. Penurunan nilai itu biasanya diakibatkan oleh apa? Oleh misalnya dari sisi debitur misalnya. Debitur itu tidak bisa misalnya katakanlah memberikan bunga atau mungkin nanti ada harus kas masuk ke perusahaan memberikan bunga sesuai dengan nilai kontraknya. Katakan nilai kontraknya itu 10.000 tapi dia hanya bisa memberikan bunga 8.000. Nah, ketika terjadi seperti itu artinya itu terjadi impairment atas investasi obligasi atau investasi debt kita gitu. Nah, meskipun dia menggunakan amortized cost tapi dibuka kesempatan atau opsi menggunakan fair value. Di awal perusahaan harus menentukan kalau sudah menggunakan fair value, ya udah dia akan menggunakan fair value dan dia melakukan yang namanya adjustment atau penyesuaian fair value. Tapi ini penyesuaian fair value-nya dia agak lain dibandingkan dengan yang HFCS maupun trading. Coba dilihat di sini jurnalnya itu ke debt investment dan unrealized holding gain or loss tapi net income gitu. Maksudnya ke net income gitu kalau menggunakan fair value option. Sedangkan kalau HFCS itu fair value adjustment sama unrealized holding gain atau loss equity. Kalau misalnya untuk yang trading sendiri adalah fair value adjustment sama unrealized holding gain or loss income. Nah, ini berbeda ya ketiganya. Berarti kalau kita lihat di sini debt investment itu memungkinkan adanya impairment, penurunan nilai dari aset yang disebut sebagai investasi surat utang, sama seperti halnya aset tetap di aset keuangan ada impairmentnya juga. Jurnalnya bagaimana? Ini mirip lah jurnalnya dengan yang aset tetap, yaitu ada kerugian atau loss on impairment itu di debit, kreditnya adalah allowance for impairment debt investment gitu. Kalau misalnya sewaktu-waktu surat berharganya itu mengalami kenaikan lagi gitu ya, debiturnya itu misalnya udah kita bisa bayar sesuai ke kontrak kayak gitu dan sebagainya, maka akan ada recovery. Nah, recovery-nya bagaimana? Kita seperti membalik jurnal impairment yang awal ini ya. Artinya apa? Artinya debitnya itu adalah allowance for impairment debt investment, kreditnya adalah recovery loss
mendebitkan allowance-nya dan mengkreditkan recovery of impairment loss. Contohnya misalnya, pada tanggal 31 Maret tahun 2020, perusahaan itu menentukan bahwa ternyata kredit risk dari BAU itu mengalami penurunan. Kalau risiko kreditnya mengalami penurunan, berarti nilai investasi tersebut itu naik gitu ya, karena risikonya dia turun gitu. Nah, bagaimana jurnalnya kalau itu terjadi? Kita balikkan allowance of impairment atau for impairment itu. Jadi di debit. Kreditnya apa? Kreditnya adalah recovery of loss on impairment. Nah, nilai recovery itu tidak boleh melampaui atau lebih besar daripada nilai loss on impairment yang awal tadi. Jadi nggak boleh melampaui itu. Nah, itu untuk menjaga amortized cost, nilai yang dilaporkan itu sesuai dengan cost ya, seperti itu ya. Gitu. Itu ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Kemudian kita membahas impairment untuk HFCS. Nah, HFCS itu kan dia diukur bukan menggunakan amortized cost, tapi dia diukur menggunakan fair value. Tapi kok dia di impairment juga? Iya, karena penyebab fair value sama impairment kan berbeda. Penyebabnya berbeda. Kalau fair value biasanya karena adanya perubahan market rate atau bunga pasar, tapi kalau impairment itu diakibatkan oleh kemampuan debitur dalam melaksanakan kewajibannya. Beda kan ya di situ. Oke, contohnya begini. Perusahaan membeli HFCS pada 1 Juli tahun 2019 dengan nilai 1 juta. Interest rate dari debt investment tersebut ada 7% dan jatuh temponya 1 Juli 2024. Pada tanggal 31 Desember tahun 2019, ternyata fair value investment itu mengalami penurunan hingga 960 karena ada kenaikan bunga pasar. Seperti itu. Nah, jurnalnya seperti apa? Jurnalnya masing-masing seperti ini nih. Ketika mencatat ada pembelian ya, debt investment pada cash 1 juta. Ketika mencatat interest revenue ya, cash pada interest revenue 35.000. Ini sudah kita bahas ya. Nah, kemudian kita akan ke sini aja ke 31 Desember tahun 2019. Ketika ada penurunan fair value, maka ada unrealized holding loss. Kita masukkan ke equity dan itu ada di debit karena loss. Sehingga kreditnya fair value adjustment sebesar 40.000. Namun di sini ketika tanggal 31 Desember 2019 itu kita close. Apa yang di closing? Yang di closing adalah unrealized holding gain or loss tadi itu kita closing. Awalnya di debit jadi di kredit gitu. Kita nolkan. Nah, pasangannya apa istilahnya gitu ya? Pasangannya apa? Pasangannya itu adalah accumulated other comprehensive income. Jadi seperti ini. Ini penting juga nih, teman-teman pahami ya. Ya. Lanjut. Nah, ini yang tertera di laporan keuangannya. Nanti ada misalnya debt investmentnya 960.000, ada accumulated OCI minus ya karena loss 40.000. Kemudian itu ada di equity ya, accumulated OCI-nya. Ada other income and spend. Interest revenue kan tadi dapat interest revenue dimasukkan atau dilaporkan di other income and spend. Lanjut lagi, contoh soal masih HFCS. Nah, kalau misalnya 40.000 itu, penurunan 40.000 itu tidak disebabkan hanya karena fair value, tapi 10.000-nya itu karena fair value, karena market interest rate-nya berubah, dan 30.000 itu karena credit risk. Credit risk dari itu, berarti itu masuk ke impairment. Kalau seperti itu, jurnalnya bagaimana? Kita lihat jurnalnya. Nah, loss on impairment tadi kan 30.000, kita jurnal di debit 30.000. Nih, lawannya apa? Loss on impairment itu lawannya adalah allowance for impaired debt investment gitu. Kemudian yang kedua itu adalah unrealized holding. Unrealized holding ini lawannya apa? Fair value adjustment. Kayak gitu ya. Gitu. Nah, namun kalau untuk unrealized holding loss ini itu nanti akan kita lakukan jurnal penutup atau closing. Loss-nya kemana? Ke accumulated other comprehensive income gitu ya. Jadi unrealized gain or loss-nya jadi 0, nanti muncullah accumulated other comprehensive income yang ada yang dilaporkan di equity atau di neraca, itu nanti di section equity gitu ya. Kita lihat di sini di laporan keuangannya di neraca itu nanti aset debt investmentnya 960. Ini
30.000. Oke ya, dikurangi 30.000 dikurangi 10.000. Kemudian di equity section-nya itu ada accumulated other comprehensive loss minus 10.000 ya, karena tadi kan yang dikarenakan fair value dia penurunan 10.000 aja. Kemudian di other income and expense ada interest revenue dan ada loss on impairment. Harusnya loss on impairment ini minus gini ya, saya kasih minus. Oke. Nah, kita lihat di sini loss on impairment itu ternyata masuknya kemana? Masuknya ke atau disajikan di other income and expense. Tuh ya, tuh diingat-ingat ya itu. Lanjut lagi, nih gimana nih? Oh, kalau dijual, asumsinya jual pada tanggal 1 Januari tahun 2020 dengan mendapatkan cash sebesar 960. Itu adalah nilai fair value pada tahun tersebut. Kalau seperti itu berarti cashnya ya 960. Tapi debt investmentnya yang dikredit berapa? 1 juta nilai cost-nya tadi itu. Nah, selisihnya masuk mana? Tadi kan kita tahu bahwa selisihnya itu 10.000 karena fair value, 30.000 karena ada impairment. Ya berarti itu yang akan kita eksekusi setelahnya gitu. Berarti debitnya pertama loss on sale of debt investment. Ya ini seolah-olah yang fair value-nya tadi, tapi kita langsung anggap itu sebagai loss on sale of debt investment. Kemudian ada allowance for impaired debt investment sebesar 30.000. Ya, ini membalikkan allowance for impaired debt investment ketika debt investment tersebut dijual. Baru kreditnya itu debt investment sebesar 1 juta. Nah, bagaimana kabarnya bagaimana kabarnya accumulated OCI tadi? Nah, ketika dijual investasi tersebut, maka itu akan kita balik. Kalau awalnya accumulated OCI tadi di debit, maka nanti akan dikredit. Terus kemudian debitnya apa? Ya fair value adjustment, pasangannya gitu loh. Jadi 10.000. Jadi seperti itu ya, jurnal ketika dilakukan penjualan. Dan itu kalau misalnya ada impairment ya, jadi ada allowance for impairment debt investment yang di jurnal. Lanjut lagi, ini bagaimana kalau credit risk-nya itu turun menjadi 15 kayak gitu. Nah, berarti nanti akan ada recovery bukan? Oke, ada recovery allowance for impaired debt investment 15.000, kreditnya adalah recovery of impairment loss sebesar 15.000. Ini kredit ya yang 15.000 yang di sini. Oke, lanjut lagi apa ini? Oke, kesimpulan dari apa yang kita bahas bahwa basis pengukuran aset itu, aset keuangan nih ya, pada aset keuangan kan ada loans, kewajiban, ada receivable, debt security yang diukur dengan amortized cost. Itu ya impairment modelnya dengan menggunakan apa? Expected credit loss. Nanti kita ekspektasikan cash flow yang masuk ke perusahaan berapa. Itu nanti akan kita akui ya, kerugian itu kalau ada kerugian ke net income. Berbeda dengan kalau misalnya debt securities tersebut diukur dengan menggunakan fair value. Fair value-nya itu yang dilaporkan di OCI. Expected credit loss itu tetap akan dilaporkan di income. Tadi kita sudah bahas di HFCS ya. Dan sisanya remaining fair value itu dicatatnya di mana? Dicatatnya di other comprehensive income. Jadi ada 2. Tapi kalau misalnya yang fair value, jadi debt atau equity securities yang fair value ya, dengan adanya gain atau loss yang dicatat di net income itu bagaimana impairment modelnya? Impairment modelnya ini seperti karena dia trading ya, diperdagangkan, itu seperti barang dagangan. Kalau seperti barang dagangan berarti seperti inventory. Dia kalau inventory kan pakai namanya LCNRV kan, lower of cost on NRV. Ini juga sama, menggunakan nilai yang lebih kecil mana dibandingkan impairment antara apa nih? Between lower of amortized cost, dengan lower of cost of fair value gitu. Jadi ini menggunakan kalau debt-nya itu menggunakan debt securities-nya menggunakan lower of amortized cost and fair value, ya, cost and fair value. Kalau equity securities-nya menggunakan lower of cost of fair value, sama loh ya. Oke, ini cost biasa, kalau ini amortized cost. Ya kayak LCNRV kalau itu persediaan. Intinya cost dibandingkan dengan nilai fair value. Itu kalau misalnya impairment model untuk yang trading seperti hanya persediaan gitu. Impairment mungkin sudah dulu, ini kan isu yang lain tentang recycling adjustment, tentang adjustment ini ya, nanti kalau ada kesempatan ya kita bahas, kita buatkan videonya ya. Oke.